Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona. Dimana sayang? Di Madon Official Story ya. Hai, selamat Idul Adha buat kalian yang merayakannya ya. Dan untuk seluruh keluarga besar MDF dimanapun kalian berada ya, selamat Hari Raya ya. Semoga membawa keberkahan buat kalian. Dan apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi baik, sehat ya. Kali ini Mami Dona ya mengucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe, like, komen ya. Thank you so much sayang ya. Kali ini Mami mau bercerita tentang what's the meaning, you are the reason ya. Kamu adalah sebuah alasan. Alasan untuk apa? Tidak tahu alasan buat apa. Alasan mencintai atau alasan bukan mencintai itu kita tidak bisa menilai dari sudut pandang seperti apa. Tapi Mami Dona mencoba untuk bercerita tentang sebuah alasan ya. Kamu adalah sebuah alasan untuk dicintai atau mencintai, dalam artian gini, intinya adalah you are the reason. Kamu adalah sebuah alasan. Alasan dalam bentuk global. Apapun kalian bisa berpikir seperti apa, Mami coba tarik energi ya dari sebuah cerita you are the reason itu ada apa ya. Kalau dilihat di sini ya, you are the reason ya. Kamu adalah sebuah keinginan ya, dimana ya ini bisa vice versa, dalam artian bisa kalian atau pasangan kalian di mana saja ya. Bahwa di sini you are the reason dalam artian sekarang kalian merasakan betul-betul ingin pergi, bergerak cepat dari sebuah kondisi. Yaitu kondisi apa? Kondisi yang penuh dengan beban, penuh dengan derita, penuh dengan keterpurukan. Kalian ingin keluar. Kalian ingin melakukan pergerakan dalam sebuah kata, yaitu adanya sebuah transformasi atau adanya sebuah solusi. Bagaimana solusi untuk bisa bergerak move on atau bergerak cepat agar bisa lepas dari semua kondisi yang terpuruk ini ya. Dan di sini kalau kita lihat sayang ya, mengenai kondisi terpuruk ya, ini bisa saja pada pasangan kalian ya. Kondisi yang terpuruk sangat-sangat membuat kebingungan. Walau pura-pura tidak bingung ya di posisi tersebut, tapi sebagian dari pasangan kalian sekarang ini lagi pura-pura tidak bingung, padahal bingung. Kenapa? Karena begitu sedih dan stres setelah kepergian kalian ya, dan hanya bisa melihat dari kejauhan, hanya bisa stalking kalian, hanya bisa mencuri-curi pandangan dari jarak kejauhan. Karena apa? Ya, begitu menyesal ya, penyesalan yang dirasakan sebenarnya di denial ya, disangkal bahwa ya alasan saya meninggalkan kau, meninggalkan kalian ya karena memang kalian tidak layak lagi untuk dicintai, untuk dimiliki, untuk diperjuangkan seperti itu. Ternyata salah dalam sebuah keputusan. Ini yang terjadi. Lalu apa yang dirasa oleh pasangan kalian, yaitu penyesalan dari sebuah penyesalan, yaitu kehilangan seseorang sosok feminim yang betul-betul dicintai, sosok betul-betul seseorang feminim yang betul-betul penuh dengan kelembutan ya. Walaupun ya
dengan berjuta-juta rasa, emosi, dan terlalu banyak keinginan dari sebuah keputusan yang banyak, yaitu apa? Birahi. Secara biologis, ternyata apa yang dicari, apa yang dilihat, apa yang dipilih ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, ya. Keputusan yang salah, ya, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan di sini, ya, penyesalan, betul-betul penyesalan. Pasangan kalian betul-betul bingung, stres, depresi, menyesal selama ini sudah membohongi kalian. Dan apa yang didapat dari sebuah kebohongan? Yaitu merasa kegagalan, tidak ada kemenangan. Kegagalan yang dirasakan begitu menusuk-nusuk hati dan jantung. Karena apa? Yang hanya bisa dirasakan adalah sekarang cuma bisa nyesek saja di dalam dada. Karena apa? Kebohongan yang terjadi tidak berpengaruh dari sebuah kebahagiaan. Terlalu banyak kemunafikan, kebohongan, dan betul-betul bingung kenapa selama ini komunikasi, ya, komunikasi yang dibentuk ternyata tidak membawa hasil. Pasangan kalian memblok atau membuat dinding tembok yang begitu tinggi agar bisa menyetop segala bentuk komunikasi apapun, sehingga tidak bisa terconnecting pada kalian lagi, ya. Ternyata itu disesali bertubi-tubi. Karena apa? Kesulitan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan dari sebuah keseimbangan hidup. Merasa tidak berwarna lagi hidup. Bahkan apa yang dirasakan tidak membawa barokah. Kesedihan betul-betul tidak bisa dibendung, ya. Susah, sulit. Dan di sini hanya bisa menangisi. Pasangan kalian hanya bisa menangisi yang terjadi, ya. Kita bisa katakan ini adalah maskulin, ya. Terlalu banyak impian dari sebuah keinginan yang serakah. Terlalu banyak bermain topeng, terlalu banyak bermain cinta, terlalu banyak keinginan dan harapan, dan terlalu banyak membuat drama di dalam kehidupan, yaitu apa? Tentang sebuah komitmen. Ya, komitmen ini dilakukan hanya untuk sebuah story, hanya sebuah drama. Dalam artian komunikasi ini dilakukan hanya untuk memanipulasi komitmen. Ada awalnya hanya karena materi, finansial, ada komitmen dibuat hanya karena birahi, ada komitmen dibuat karena obsesi, ada komitmen yang dibuat memang sudah direncanakan, setelah itu dihancurkan, ya. Itulah drama dari sebuah komitmen dari pasangan kalian, ya. Betul-betul komitmen yang diambil itu betul-betul hanya karena serakah. Kenapa? Yang dianggap di depan mata itu bukanlah cinta sejati. Yang di depan mata bukanlah sesuatu yang berharga. Di depan mata belum tentu bisa membawa kebahagiaan. Ternyata yang dicari adalah yang bisa membuat yang namanya sebuah hasrat, ya, hasrat yang begitu tinggi dari sebuah obsesi menginginkan sesuatu berlebihan, obsesi menginginkan sebuah komitmen yang tidak lebih daripada satu, obsesi ingin menikmati impian seperti kehaluan, ya, di dalam otak. Bahkan komitmen dihancurkan hanya merasa kalian bukan cinta sejati atau kalian bukan satu-satunya untuk dicintai. Karena ya
pasangan kalian membuat komitmen dengan beberapa orang lain hanya untuk mencari sebuah hasrat yang ingin diselesaikan dari sebuah obsesi, ya sayang ya. Dan di sini ya, kalau Mami lihat dan Mami telaah dari sebuah perjalanan, you are the reason is meaning ya. Perjalanan dari seorang manusia yang bermain cinta, mempermainkan komitmen hanya karena obsesi, banyak sekali kemauan, bahkan yang paling terpenting, mereka selalu berbasis dan berlatar belakang tentang sebuah finansial yang diinginkan, materi tentunya. Bahkan di sini masih saja mereka tidak pernah memakai hati, tidak pernah memakai intuisi, bahkan sebagian betul-betul ada yang menyesal karena apa? Mencari materi ya. Ada yang lewat dengan magic jar magicom untuk alasan mengapa mereka mendekati kalian pada saat itu, kenapa mereka pasangan kalian menginginkan komitmen dengan kalian. Sebagian memakai magic juga, berharap bisa mendapatkan materi berlebihan, berharap finansial bisa menjadi baik ya. Namun pada saat sudah kebosanan sudah datang ya, akhirnya tidak dapat dibendung lagi ya. Kebosanan, bahkan merasa kalian sudah tidak pantas lagi dalam pandangan, pikiran dan rasa hasrat dari pasangan kalian ya. Kalian betul-betul dianggap tidak penting di dalam kehidupan. So, the meaning you are the reason. Ternyata sampai sekarang energi pasangan kalian itu tidak pernah mempunyai kekuatan secara lahir dan batin untuk menjujurkan apa yang dia rasakan sekarang ini. Tidak pernah berani. Bahkan kesetiaan yang pasangan kalian punya itu sampai sekarang pun tidak bisa diukur. Karena apa? Lebih besar ketakutan yang dirasakan sampai sekarang pun ya, betul-betul ketakutan akan sebuah kehancuran, bahkan tidak ada kebahagiaan. Selama ini pasangan kalian menjalani hidup dengan rasa ketakutan, rasa yang tidak pernah bahagia, rasa karena betul-betul memanipulasi keadaan ya, ketakutan karena tidak setia, ketakutan karena tidak mempunyai finansial sekarang ini. Jadi ketakutan, you are the reason. Kalian tuh adalah alasan untuk dicintai ya, untuk diperjuangkan, untuk dimiliki ya. Pasangan kalian itu sudah menyesal dan pasangan kalian betul-betul merasa ketakutan. Ketakutan karena apa? Ketakutan karena selama ini ya tidak pernah setia dengan kalian. Ketakutan karena terlalu banyak memanfaatkan kalian atau hanya berpikir finansial dan materi saja. Ketakutan karena terlalu banyak tipu muslihat, bahkan munafik dan bermain ya. Juga terlalu banyak keserakahan yang dimiliki. Ketakutan pasangan kalian yaitu oleh apa? Karma. Keadilan Tuhan yang paling penting itu membuat pasangan kalian sekarang ini, kondisi pasangan kalian ketakutan. Ketakutan yang tidak bisa lagi dibendung. Karena apa? Perjalanan Tuhan tidak pernah bohong. Perjalanan Tuhan sekarang ini karma berjalannya sangat instan. Bahkan ada sebagian tidak pakai nunggu. Itulah yang sudah dijalankan oleh semesta. Sehingga sekarang ini perasaan dari pasangan kalian itu seperti dikejar-kejar, bahkan
merasakan mau memberi keputusan apapun, keputusan Tuhan lebih cepat, dalam artian ketakutan yang dirasa dari sebuah keputusan itu membawa diri pasangan kalian betul-betul merasa apa? Seperti dikejar-kejar sebuah dosa. Tidak bisa melakukan apa-apa, merasa ada sisi the shadow side, ada sisi sebuah kegelapan, ya, sisi kegelapan yang dirasakan oleh pasangan kalian. Walaupun mendenial, walaupun pasangan kalian merasa ini tidak ada, ini tidak benar, tetapi akhirnya membuat pasangan kalian betul-betul, ya, ini yang sebenarnya, ini yang terjadi yang sebenarnya terjadi, sehingga membuat konflik di dalam diri, ya, pasangan kalian betul-betul stres karena ketakutan tadi, ketakutan dengan jiwa yang merasa berdosa, dengan jiwa yang sulit untuk diukur dengan perasaan dan hati, ya, di mana, ya, kebodohan yang dirasa telah mempermainkan komitmen dengan melakukan triparty, bahkan memisahkan, bahkan ada yang diceraikan, dan betul-betul keputusan di dalam hati pasangan kalian sekarang ini yang dirasakan, yaitu tadi apa? Ketakutan tidak mempunyai kekuatan. Walaupun seolah-olah sanggup, ternyata apa yang dirasa dari sebuah cinta itu adalah sebuah perubahan di dalam kehidupan. Jadi dikatakan di sini, pasangan kalian ini benar-benar ingin berubah. Keputusan sudah jelas ingin berubah, tetapi karena ketakutan, ya, karena ketakutan akhirnya sulit, ya, ingin keluar dari jalur tersebut sulit. You are the reason. Kalian memang alasan untuk pasangan kalian sakiti. Jadi ya, betul-betul menyakiti itu karena ada sebab. Ternyata setelah kalian dilukai, disakiti, ya, disia-siakan, dibuat terpuruk, dibuat jatuh, dibuat menderita, dibuat sulit, dibuat susah, dibuat menangis, apapun bentuknya, ya, oleh pasangan kalian. Sekarang yang dirasakan oleh pasangan kalian secara update terkini adalah betul-betul kesulitan di dalam diri pasangan kalian. Karena apa? Susah untuk melakukan yang namanya apa? Keseimbangan hidup untuk bahagia, sejahtera, dan damai. Karena apa? Keputusan Tuhan itu sudah jelas. Keputusan Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Karena apa? Ya, sudah waktunya kalian memikirkan apa yang kalian perbuat. Karena di sini, ya, di sini kalau dilihat kondisi dari pasangan kalian betul-betul sedih. Kenapa sedih? Iya, karena menyesali dari sebuah penyesalan, bermain cinta tidak setia, ya, menyesal tidak setia, ya, mempermainkan cinta, mempermainkan hati, sehingga membuat hati dan jiwa pasangan kalian betul-betul frustasi. Walaupun tidak ingin frustasi, pura-pura tidak frustasi, ternyata lebih daripada frustasi. Frustasi karena tidak setia dengan kalian, akhirnya merasa tidak setia, pura-pura tidak frustasi, ternyata sasaran yang dipilih itu membawa
akibat dari kesedihan. Karena apa? Tidak ada yang dapat satupun. Sasaran yang diambil, sasaran yang dipilih itu semua gagal semua, dan tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena rata-rata ya kondisi yang terjadi itu hanya untuk sebuah permainan, hanya sebuah hasrat. Mereka bersama dengan pasangan kalian itu hanya sebuah hasrat, hanya sebuah ambisi, hanya sebuah emosi, hanya sebuah birahi, itu doang, tidak lebih daripada itu. Dan merasakan apapun yang dilakukan penuh kelicikan, pasangan kalian juga mendapatkan sebuah kelicikan dari orang lain juga. Dan memperjuangkan pun sulit. Orang-orang licik akan ketemu dengan orang-orang yang berkhianat juga. Dan betul-betul merasakan bahwa energi ini betul-betul kuat, energi ini betul-betul ada, energi ini betul-betul terasa, yaitu the mirror. Tapi Tuhan yang membuat, Tuhan membuat energi the mirror ini bukan untuk seperti kalian bisa balik lagi atau seperti apa, bukan. Membuat diri pasangan kalian biar terombang-ambing oleh perbuatan yang dia buat sendiri dan tidak mempunyai ya dedikasi di dalam sebuah hubungan. Akhirnya Tuhan berkata lain. Tuhan berkata bahwa kau yang bermain-main, maka hati, jiwa, dan semua hasrat akan dibekukan oleh semesta. Bahkan tidak ada rasa hasrat lagi, sehingga tujuan dari sebuah kebingungan ya, apa yang harus dituju nggak tahu, karena pilihan yang dipilih tidak jelas. Akhirnya harus berkata apa ya, you are the reason you never ever have responsibility. Ya gak ada tanggung jawab. Selama ini kalian meninggalkan pasangan kalian karena tidak pernah ada tanggung jawab dan betul-betul merasakan energi magic itu ada. Tapi buat kalian, apapun yang terjadi, pasangan kalian betul-betul menyesal dari sebuah alasan ya, sudah tidak mempunyai keuangan dan magic masih berjalan, akhirnya tidak ada tanggung jawab dan ya hanya bersedih, stuck, tidak bisa melakukan apa-apa dari sebuah balance ya, tidak ada balance hidup, betul-betul ingin keluar dari posisi tersebut ya. Inilah you are the reason itu. Semoga kalian bisa memahami ya kenapa alasan pasangan kalian meninggalkan kalian dan apa yang terjadi pada diri pasangan kalian ya, you are the reason, itulah alasannya. Memilih kalian dari sebuah tindakan yang ceroboh. Oke sayang, sekian dulu story Mami Dona, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jadi diri sendiri, jangan pernah jadi orang lain. I love you so much. Bye bye. Bye.